Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Di video kali ini kita sudah bersama dengan Kak Abdul Haris Ibrahim. Beliau adalah santri senior saya di Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone. Eh, Kita bersamaan kalau nggak salah ya. Jadi beliau masuk satu aliyah, saya masuk, oh enggak, beda 1 tahun. Beliau Beda masuk setahun. beliau masuk kelas 1 Aliyah, saat itu saya kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Dari pesantren kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 di Indonesia, dan kemudian sekarang beliau berada di Michigan, University of Michigan di Amerika Serikat. Untuk lebih lanjutnya, kita akan berbicara langsung dengan beliau bagaimana perjalanannya mendapatkan beasiswa LPDP di sana dan latar belakang santrinya, apakah ada pengaruhnya, kemudian bagaimana beliau melihat Islam di sana dan seterusnya. Yang pertama, apa kabar Kak Haris? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Alhamdulillah. baru? Alhamdulillah. Di sana gimana nih? COVID aman ya? Vaksin. Kalau untuk angka angka kasus COVID di Amerika sekarang mulai naik lagi karena Hmm. memang physical dan social distancingnya sudah mulai tidak ketat seperti awal-awal second Hmm. wave. Ini Ya. kan sudah third wave ya. Jadi Hmm. kayak kebijakannya mulai agak-agak dilonggarin, dan karena memang angka vaksin orang-orang di Amerika Serikat itu sudah, khususnya yang di wilayah-wilayah kampus ya, kayak di kampus saya itu di University of Michigan itu sendiri sudah mencapai angka 90%, mencakup semua stakeholder yang ada di universitas, termasuk itu staff, Hmm. student, sama uh, apa profesornya, dosen-dosennya. Hmm. Hmm. Jadi memang yang mandat untuk menggunakan masker itu cuma dilaksanakan di dalam ruangan saja, Hmm. dan kalau di luar ruangan itu apa ya sudah tidak diwajibkan. Tapi boleh boleh saja kalau masih ada yang mau menggunakan masker, tidak Oke. dilarang juga. Oke. Berarti kalau peningkatan itu, kalau di Indonesia kan sekarang lagi siap-siap ini, antisipasi Hmm. buat second wave yang nggak salah ya. Enggak sih. Gelombang Udah ketiga malah kalau di Indonesia. udah tertuai Ya, ya, benar. Oh, sama-sama di sini juga. oke, sih. Baik. Cuma ya Hmm. tidak terlalu dibahas seperti pada awal-awal gelombang pertama dan keduanya kan. Hmm. Karena memang sekarang kan sudah ada vaksin, dan sekarang untuk di Amerika sendiri udah masuk ke booster juga. Udah dalam artian booster itu orang-orang yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali, entah itu Moderna atau Pfizer, 6 bulan setelahnya itu mereka divaksin kembali dengan booster. Oke, 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 oke. Eh, Mungkin kita bisa langsung ini, Kak, eh, tentang kisah perjalanannya nih, Kak Haris. Pendidikannya Ini awalnya dari mana, terus ini mau dari diceritakan dari awal sekali atau cuma pasca pesantren atau pasca S1, mulai dari awal sekilas boleh sih, atau dari saya kampungnya dari sini, terus kenapa bisa masuk di Aliklas, mulai dari situlah, oke kenapa bisa masuk pesantren, oke kenapa pilih pesantren, dan seterusnya. oke. Sebenarnya lagi ya dari perjalanan hidup saya secara pribadi, kenapa bisa sampai masuk pesantren waktu madrasah aliyah itu Kalimantan Utara. Dulunya Kalimantan Timur, sekarang sudah menjadi Kalimantan Utara. Dan background saya itu adalah sekolah menengah pertama SMP. Jadi anak SMP, lulus SMP, masuk ke aliyah. Jadi Hmm. yang nggak pernah kenal, dalam artian cuma belajar agama Islam itu seminggu sekali, masuk ke pesantren itu belajarnya bukan seminggu sekali lagi, tapi tiap hari, tiap jam,
Semua semua hal itu akan berkaitan dengan agama Islam di pesantren. Nah, Ya. ceritanya itu karena memang saya punya keluarga yang kebetulan itu senior saya di Al-Hilas. Mungkin kenal ya, Darul juga pasti kenal lah keluarga saya siapa. Dia datang waktu itu ke rumah saya dan apa bersama orang tuanya, kemudian orang tuanya itu nyampein ke orang tua saya bahwa ada pesantren bagus di Bone yang eh, mengajarkan Islam tapi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern gitu. Karena kan memang saya dulu awalnya sejak dari lulus SD sudah mau dimasukin pesantren. Cuma saya nggak mau. Saya nggak mau masuk pesantren. Kenapa? Karena Jujur ini saja, maksudnya image-nya kurang terlalu jujur jadul mungkin, terlalu apa? Kolot. bukan terlalu jadul. Waktu itu saya berpikir adalah saya anak SD yang lulus, terus masuk SMP, dibuang jauh ke pulau yang lain. I see. Dalam artian saya anak-anak terus mau dibuang umur belum sampai masih 11-12 tahun kan, terus mau dibuang jauh ke ini. Artinya saya kayak ini saya disayang atau enggak sama orang tua saya nih kalau saya masuk pesantren kan gitu. Wes. Jadi udah dari kecil udah mikirnya kayak gitu. Jadi kayak emang agak aneh saya gitu. Dan entah kenapa setelah lulus SMP itu saya sudah punya planning sebenarnya. Setelah masuk SMP saya akan masuk SMA. SMA udah jelas itu pas planning saya di SMA akan ngapain aja itu udah jelas. Dan kakak saya, ibu saya itu semua udah sepakat. Tiba-tiba berubah semua itu ketika ada keluarga saya datang dan menyampaikan itu ke ayah saya kan. Dalam artian ayah saya kan memang karena basicnya adalah Asadia 12 tahun jadi ya. Oh ya, jadi sekelas info buat teman-teman, jadi Asadia itu salah satu pesantren tertua dan paling besar ya saya kira di Sulawesi Selatan, sehingga semua orang Sulawesi mungkin bahkan di Indonesia Timur mungkin Asadia itu sangat kuat pengaruhnya. Oke, jadi orang tuanya Kak Haris alumni Asadia. Alumni Asadia dari SD sampai SMA sampai SD sampai SMA dia di Asadia. Jadi betul-betul background itu asli pesantren. Dan tiba-tiba waktu itu dia maunya ada salah satu anaknya yang ikut jejaknya, dalam artian minimal pernah bersekolah di pesantren. Yeah. Ya sudah, waktu itu lulus SMP, pertama kali merantau ya di situ. Setelah lulus SMP langsung ke Bone. Tapi awalnya nggak ada penolakan dulu, maksudnya negosiasi, pikir-pikir dulu. Entah kenapa waktu itu langsung ini aja ya, mau aja. Ya sudah, masuk ya sudah pergi aja gitu kan. Dalam artian sudah pergi aja. Dan ada tradisi-tradisi aneh itu orang Bugis khususnya, ketika anaknya apalagi laki-laki mau pergi merantau biasanya ada bekal-bekal yang diberikan. Dan itu saya alami sejak lulus SMP. Duduk berdua berhadapan dengan orang tua, kemudian diberikan wejangan-wejangan sebelum pergi berangkat ke apa istilahnya, dalam artian saya berangkat ini ke pulau yang lain sendirian, saya tidak ada orang tua di sana, dan bahkan bertemu orang-orang baru yang saya tidak akan kenal. Jadi kayak betul-betul dalam artian dalam tanda kutip terasingkan begitu. Yeah. Jadi harus ada apa pegangan yang harus betul-betul kuat yang diberikan orang tua untuk bisa survive. Tapi orang tua ini aslinya Bugis kan? Orang tua aslinya Bugis aslinya dari Bone semua. Kalau ayah saya itu aslinya orang ini, lahirnya di Lamurukung. Oke. Itu Lamurukung di di Telusiatinge. Kalau ibu saya itu aslinya Unra. Jadi memang merantau ke Kalimantan sebetulnya, pulang kampung. Merantau ke Kalimantan artinya saya disekolahkan kembali di kampung mereka begitu. Artinya mereka tinggal di sana, anaknya pulang kampung. Nah, singkat cerita, sampai di pesantren itu saya dites. Salah satu yang tes saya mesti kalau nggak salah ingat itu Ustadz Gani, kalau nggak salah ingat. Itu yang tes saya bahasa Arab. Anak SMP dites bahasa Arab. Tapi di SMP nggak ada pelajaran bahasa Arab kan? Kalau di SMP saya nggak ada pelajaran bahasa Arab waktu itu.
Yang ada cuma bahasa Inggris. Ya. Jadi kan karena di pesantren Al-Hilas itu mereka ini ya bilingual, jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Jadi kedua itu diteskan buat santri-santri baru yang mau masuk ke pesantren kan. Ya, saya mengalami itu pada saat itu. Dan pada saat dites bahasa Inggris, ya lancar-lancar saja. At least saya ada tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris. Pada saat ditanya bahasa Arab, saya paling ingat pertanyaan pertamanya adalah Mais Muka. Itu pertanyaan pertama, Mais Muka. Tapi saya belum, hah? Saya cuma menjawab, hah? Apa? Iya, anak SMP bingung, umur masih kayak 13-14 tahun, nggak pernah kenal bahasa Arab, bukan anak sanawiyah, bukan anak MTS, anak SMP yang dari SMP-nya belajar cuma matematika, IPA, biologi, dan kawan-kawannya. Ditanya Mais Muka. Ya kalau ditanya Al-Fatihah, oke lah, bisa saya baca. Gitu. Atau Al-Ikhlas, sambung ayat gitu. Al-Falaq, iya gitu. Bisa, masih ada gitu kan. Okay. Karena memang kita biasa ngaji juga kan. Jadi masuk pesantren dengan modal bahasa Arab yang betul-betul nol. Bahkan minus. Nggak tahu minus. tahu bahasa Arabnya tahu dari Al-Quran saja. Oke. Nggak ada sumber-sumber yang lain. Kalaupun ini ya begitu namanya anak SMP ya. Kita waktu itu kan waktu masih kecil pikiran cuma ya main aja. Anak SMP main aja. Kita kayak nggak ada pikiran bilang mau gimana kalau gede, nggak ada. Tapi yang ini yang menarik saya lihat di pesantren Al-Ikhlas, anak-anak sanawiyahnya saja itu udah berpikir besarnya pengen jadi apa. Itu yang menarik yang saya lihat, yang nggak saya lihat waktu saya di SMP. Pada saat saya sekolah sebagai salah satu siswa di Madrasah Aliyah, santri di pesantren Al-Ikhlas itu yang saya lihat ada beberapa anak-anak yang di sanawiyah itu sudah berpikir, saya minimal mereka punya idola, dan idola yang paling banyak itu yang kita perhatikan di pesantren adalah Menteri Guru Tak Prof. Nasruddin Umar. Beliau menjadi sosok itu yang diidam-idamkan semua santri yang ada di Al-Ikhlas sampai mereka itu semacam punya impian ke depan. Kayak bilang, oh saya mau, dan ada hal-hal yang menarik yang saya lihat dari pesantren itu, anak-anak sanawiyah maupun aliyah, menulis di buku-buku mereka, nama mereka dengan embel-embel Prof. Ya, betul. Embel-embel Prof. Itu menarik menurut saya. Hal-hal kecil begitu yang menjadi motivasi sebenarnya. Dan entah kenapa itu membuat anak-anak santri-santri yang ada di pesantren itu semacam termotivasi secara eksternal maupun internal untuk jadi lebih baik. Nah itu yang saya dapatkan di pesantren sesaat saya menjadi santri di Al-Ikhlas. Salah satu salah satu yang paling populer tuh Prof, terus belakangnya PhD. Itu PhD. Anak MTS kenal loh itu sama PhD itu. Anak MTS di Al-Ikhlas itu sudah tahu istilah PhD yang itu dipakai hanya di perguruan-perguruan ternama, dalam artian kalau di Indonesia perguruan ternama, dan kalau di luar itu biasanya kan titel yang doktoral untuk luar negeri biasanya. Betul. Gitu. Dan mereka paham itu, mereka tahu, at least walaupun mereka tidak paham secara utuh, mereka paham kalau itu adalah titel akademik gitu. Yeah, betul. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, karena saya juga pernah ditanya kayak gini, Kak. Jadi orang yang kenal saya dari Kak Faslor kan, kemudian Kak Haris, dia tuh tiba-tiba bertanya gini, alumni Al-Ikhlas kok bisa seperti itu ya? Maksudnya mereka punya impian keluar negeri, semuanya semangatnya tinggi gitu. Salah satu jawaban saya adalah di Al-Ikhlas itu kita itu sering didatangkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Jadi ketika Prof datang, dan memang kayaknya ini seingat saya deh, suatu saat tuh Prof pernah mengatakan waktu di pesantren bahwa beliau memang sengaja mendatangkan tokoh-tokoh itu supaya anak-anak itu terbiasa dengan impian-impian besar, terbiasa dengan idealisme yang dibawa oleh orang-orang yang sudah jadi besar. Jadi menurut saya itu mungkin satu hal yang secara tidak langsung tidak ada dalam visi misinya Al-Ikhlas gitu.
tidak ada di kurikulumnya Al-Ikhlas, tapi itu sangat mengena gitu. Betul, saya sepakat dengan itu. Apa ini semacam pendidikan yang dalam artian ini menjadi culture yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang dibawa oleh Prof. Dan menariknya hal ini yang kemudian secara tidak langsung itu mempengaruhi santri-santri yang ada di Al-Ikhlas. Mungkin sampai sekarang ya, karena saya lihat juga sampai sekarang Prof masih sering mendatangkan orang-orang dari luar negeri, baik itu syekh ataupun semacam tokoh-tokoh besar, menteri dan segala macamnya, orang-orang sukses yang ada di Indonesia, kemudian berbagi cerita di Al-Ikhlas tentang apa yang mereka lakukan, kemudian kita terpapar dengan cerita-cerita itu bahwa dengan mereka menceritakan bahwa mereka punya latar belakang yang hampir mirip dengan kita serta merta tergiring oleh cerita itu, kemudian membuat kita seperti, wah, saya sepertinya juga bisa. Membuat kita termotivasi untuk, wah, saya juga bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana saya mencapai mencapai impian yang saya inginkan. Jujur, sampai saya di luar negeri, itu asal muasalnya itu dari Al-Ikhlas. Cita-cita saya itu pengen kuliah di luar negeri, itu saya bangun di Al-Ikhlas pada saat aliyah. Setiap Prof datang yang diceritakan adalah selalu tentang negara-negara yang ada, yang pernah beliau kunjungi. Bagaimana masyarakat yang Prof lihat saat dia berkunjung ke luar negeri. Bagaimana peradaban di sana, bagaimana pendidikan yang diberikan di sana. Itu membuat saya menjadi penasaran bahwa apakah benar seperti itu. Pengen sekali merasakan hal itu. Cuma apalah daya, sebagai santri Al-Ikhlas dan tidak berasal dari keluarga yang berada, itu kan menjadi salah satu hambatan juga. Cuma ya, Prof juga mengalami hal yang sama dalam perjalanannya mencapai impiannya. Prof juga punya permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita punya. Tapi beliau bisa mencapai itu. Beliau bahkan sukses dan terus berada di tempat di mana beliau tetap hingga di posisi yang sekarang ini iya, kan. yang sekarang ini. Oke. Fast forward Kak di pesantren nih. Ini kan awalnya sama sekali tidak ada bayangan sekolah di pesantren, kemudian akhirnya masuklah di Al-Ikhlas. Ya kan, setelah dites alhamdulillah lulus. Nggak tahu juga kenapa bisa lulus karena bahasa Arabnya begitu. Nah, setelah masuk nih, apa yang maksudnya kan karena gambaran pesantren orang kurang lebih tahu lah. Yang ingin saya tanyakan itu apa yang berubah gitu. Jadi awalnya ekspektasinya Kak Haris sebelum masuk pesantren, kemudian pas masuk di Al-Ikhlas, oh ternyata begini. Adakah ekspektasi dan realita yang gap itu terjadi? Ekspektasi saya waktu masuk pesantren itu adalah bahwa di pesantren kita akan, karena mungkin ini ya, exposure yang saya dapatkan waktu SMP itu adalah cerita-cerita dari orang-orang sekitar, teman-teman sekitar, bahwa informasi yang apa mereka dapatkan dari teman-temannya. Jadi kayak ya ini mulut ke mulut gitu kan, info dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa pesantren itu kau akan dipenjara dalam tanda kutip, kau tidak bisa ngapa-ngapain, kau akan menjadi tidak kreatif dalam artian karena kau selalu diarahkan, kau selalu dikekang dalam melakukan hal apapun. Tapi anehnya pada saat masuk di Al-Ikhlas, justru banyak hal yang saya lakukan. Banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di Pondok Pesantren Al-Ikhlas waktu masih menjadi santri. Dan saya bisa bilang bahwa saya itu lebih aktif waktu SMA daripada kuliah. Mungkin saya bisa bilang saya itu lebih aktif di SMA daripada kuliah. Apalagi dalam akademik. Kalau kuliah itu ya saya lebih ke di organisasi dibanding akademik. Tapi kalau di Al-Ikhlas itu saya itu peningkatan pesat akademik saya itu lebih menonjol waktu SMA menurut saya secara pribadi. Karena
perbandingan saya adalah anak SMP yang tidak punya latar belakang pendidikan agama yang semacam ilmu fikih, usul hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian masuk di pesantren itu bisa catch up dengan teman-teman yang dari sanawiyah di Alilas. Artinya sebagai anak SMP saya merasa ya sedikit bangga dengan diri saya bahwa saya bisa melakukan hal itu. Apalagi bisa berbahasa Arab, berkomunikasi berbahasa Arab walaupun tidak selancar ketika berpidato, karena pidato kan biasanya kita hafal. Yeah. Kalau percakapan sehari-hari kan apa yang ada dalam pikiran kita. Dan bermuhadasah bersama teman-teman itu menggunakan bahasa Arab bisa saya lakukan setelah masuk pesantren, anehnya. Dan sampai sekarang masih ada beberapa yang saya ingat. Karena kan memang bahasa itu harus diulang-ulang kan gitu. Kalau ini realita negatif, bukan negatif juga sih, tapi sisi lain gitu. Soalnya beberapa orang misalnya itu, lah kok di pesantren sendal hilang, biar hilang. Itu sudah didengar sebelumnya masuk pesantren atau pas masuk pesantren kaget juga? Sebenarnya ini sih, tidak pernah mendengarkan hal-hal kayak bilang sendal hilang, ember hilang, sabun pun hilang. Kan itu sampai hal yang paling ekstrim kan sabun hilang. Bayangkan sabun batang itu bisa hilang kan, aneh gitu. Tapi tapi gimana ya? Itulah hal-hal yang uniknya, menariknya di pesantren, menjadi bukan negatif ya, tapi lebih ke unik, di mana betul-betul semua antara santri ke santri itu sharing apa yang mereka punya. Kalau sendal itu udah jangan ditanya lagi lah. Kalau yang penting sandalmu merek Swallow, harganya cuma 5.000 sampai 10.000-an, dan kau taruh di bawah di depan kamarmu, tidak kau amankan, sudah itu milik bersama seluruh santri di Alilas. Jadi saking kuatnya sharingnya itu, kita itu bisa sharing baik secara sukarela ataupun tidak. Ya, secara tidak langsung itu belajar ikhlas dari hal-hal kecil seperti itu kan. Jadi kita mengikhlaskan apa yang kita miliki, ya sudahlah. Bahkan sampai di ruang makan itu kan kita makannya kan makan tengah kan. Jadi kayak masing-masing orang tuh punya nampannya masing-masing, punya asan rukungnya masing-masing kan. Nah, kadang-kadang kan kita sharing juga itu antara meja ke meja gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Dan itu belum tentu kalau kita di SMA kita bakal bisa melakukan hal itu setiap hari. Oke. Setelah di pesantren kan Kak Haris masuk ke jurusan sains, saya lupa, jurusan S1-nya FKM. Nah, itu gimana tuh? Apakah ada kesulitan kah? Karena di pesantren mungkin sainsnya kurang, kemudian akhirnya masuk ke SKM. Di SKM ini beasiswa juga? 2 tahun itu saya biaya sendiri. Tidak, 1,5 tahun biaya sendiri. 1,5 tahun biaya sendiri, selebihnya saya dapat beasiswa dari pemerintah daerah. Ini pengaruhnya gimana nih? Dari sainsnya di pesantren kemudian masuk ke SKM itu gimana? Sebenarnya karena nggak tahu ya kalau di pesantren yang lain ya. Ini khusus ya. Ini konteksnya khusus ke pesantren Alilas ya. Untuk di pesantren Alilas sendiri itu yang menariknya adalah antara sains dan agama itu tidak saling bertentangan dan tidak saling mendominasi. Jadi keduanya itu seimbang, equal. Dan tergantung, dan bahkan dalam ekstrakurikulernya sendiri yang ada di Alilas itu kita bisa memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler mau cenderung lebih ke agama atau cenderung lebih ke sains. Contohnya di Alilas kan ada namanya bilik ilmiah yang menampung anak-anak yang fokusnya adalah lebih ke hal-hal yang saintifik. Dan juga ada yang ekstrakurikuler yang Qiraatul Kutub buat mereka yang lebih termotivasi untuk membaca kitab gundul kan. Jadi sebenarnya di Alilas bahkan di Alilas itu ada yang ke olahraga juga.
seni bahkan main band. Iya. Nah, Iya kan, esai gitu kan. iya. Seni Terus Lilas. uh, Oh, berarti uh, ketika masuk di SKM nggak ada masalah. membandingkan diri dengan orang lain itu biasa aja, nggak ada kayak Secara saintifik nggak tahu ya, mungkin apa ya, agak bias juga kalau saya menggunakan untuk mau menjernalisasi apa yang saya alami dengan orang lain. Itu akan bias karena masing-masing orang kan berbeda ininya ya betul. daya serapnya terhadap suatu materi. Tapi kalau secara pribadi saya dari pesantren masuk ke SKM, FKM Unhas itu sepertinya tidak ada masalah terkait mata kuliah yang ada begitu secara saintifik. Bahkan saya merasa kayak terbantu juga sih karena kan di pesantren kita kayak sudah diajarkan manajemen diri sedari awal. Jadi kita bisa baik atau dengan bantuan orang kita bisa tetap survive gitu. Kalau yang saya dapatkan justru nggak ada sih, dan masih bisa bergaul gitu walaupun kita pernah nyantri, mereka tidak pernah nyantri, tapi karena kita diajarkan juga tentang toleransi di apa lagi namanya di pesantren, itu menjadi nilai tambah juga yang kita bawa keluar, bahwa anak santri itu tidak kolot loh, anak santri itu bisa gaul juga sebenarnya. Iya, betul, betul. Tapi ini Tapi konteksnya alih las nih ya. konteksnya Soalnya alih las ya gitu. betul. Soalnya sesama alumni itu kita pasti membandingkan tuh pesantren kita di alih las dengan pesantren-pesantren lain. Apalagi pesantren di Iya, Jawa iya. ya. Pesantren Iya, Jawa iya. memang agak beda sih. Lebih Makanya sentuhan modernnya lumayan 50-50 lah. makanya dari awal saya kan bilangnya konteks yang saya bicarakannya adalah khusus ke alih las. Saya Ya tidak betul. berani Ya menyinggung pesantren yang betul. lain karena Benar. berbeda. Benar. Oke. Fast forward lagi langsung ke mendaftar di University of Michigan. Gimana tuh ceritanya? Jadi ini Oke. menarik sebenarnya ini. Jadi setiap langkah saya itu sampai ke sini selalu ada campur tangannya Prof. Nasruddin Umar. Itu yang saya mau bilang. Dari SMA saya bercita-cita ingin kuliah, itu saya termotivasi dari beliau, sampai memilih kampus pun itu karena ada campur tangan beliau. Awalnya Darul, saya itu karena kan saya sudah dapat LOE, sudah ada beberapa LOE yang saya dapatkan, letter of acceptance, Itu yang unconditional. unconditional sudah saya dapatkan Keren. dari IHE Delft dengan Wageningen di Belanda, dua-duanya di Belanda, dan dua-duanya itu tentang lingkungan, kesehatan lingkungan, fokusnya ke lingkungan. Dan saya menghadap ke Prof, terus bertanya, Prof, saya ada minat untuk melanjutkan sekolah saya ke luar negeri. Terus saya minta ini pendapatnya beliau. Kira-kira kalau Prof yang ini negara mana yang Prof usulkan gitu. Terus dia bilang, oh kalau bisa ke Amerika saja. Tuh. Itu untuk semua alumni itu. Saya juga disuruh kayak gitu. Kalau bisa ke Amerika saja. Nanti kalau setelah Amerika mau ke Belanda, mau ke Australia, terserah. Yang penting Amerika dulu, katanya. Entah, saya juga tidak terlalu paham secara detail kenapa beliau maunya ke Amerika. Mungkin karena memang kalau yang saya lihat di Amerika itu peradabannya sangat diverse. Makanya tingkat rasisme yang ada di Amerika itu sangat tinggi karena sangat diverse-nya populasi yang ada di Amerika itu mengakibatkan perlakuan rasisme itu tinggi juga di Amerika. Kemudian juga kultur mereka dalam menuntut ilmu itu sebenarnya di negara-negara yang lain juga hampir sama. Cuma kalau di Amerika itu memang kalau kamu sedang menjadi seorang pelajar mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, maka itu artinya kau akan bisa mengubah masa depanmu ke depan. Karena mereka menghargai pendidikan itu sangat tinggi.
sangat tinggi, bahwa pendidikan itu sangat bisa merubah status ekonomi yang ada di dalam keluargamu. Jadi kadang-kadang pragmatis juga. Cuma dengan pragmatisnya itu, mereka saat menuntut ilmu itu sangat bersungguh-sungguh gitu. Dan memang pendidikan di sini mahal juga. Dan mereka harus minjam. Apa-apa harus dibeli. Makanya kalau mau survive di Amerika dan punya kehidupan yang bagus, maka pendidikannya juga harus bagus. Nah, itu mungkin itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan Prof untuk menyuruh saya ke Amerika. Kemudian 3 hari terakhir sebelum pendaftaran LPDP ditutup, itu saya switch langsung. Dari Belanda, langsung saya switch semua dokumen saya yang dari Belanda, Wageningen ya, waktu itu saya pilih, itu langsung saya switch semua ke Amerika. Dan saya waktu itu cuma berpikir, apa kampus kesehatan yang mendalami informatika kesehatan. Karena pada saat itu saya mau belajar tentang data science dan data analytics di bidang kesehatan begitu. Pokoknya belajar tentang data di bidang kesehatan, karena itu yang menurut saya lihat di Indonesia ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan, dan semoga dengan saya belajar di situ saya bisa membawa sesuatu yang lebih baik untuk pengembangan data kesehatan yang ada di Indonesia ke depannya begitu. Harapannya sih seperti itu. Jadi betul-betul ini 3 hari sebelum penutupan itu. Oh, berarti daftar LPDP itu OE-nya Michigan belum di tangan? Belum. Oke. Justru LOE Belanda yang di tangan. Oh, berarti daftar LPDP waktu pendaftaran itu yang dicantumkan apa aja targetnya? Waktu itu yang dicantumkan kayak personal statement, kemudian maksudnya saya pilihan kampus yang pilihan kampus ya di aplikasi LPDP, pilihan kampusnya yang dikasih apa aja? Cuma satu. Oh, cuma satu. Waktu itu saya cuma satu, University of Michigan, Health Informatics. Oke. Nggak ada yang lain. Nggak pernah ganti. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah ganti. Oke. Salah satu pembicaraan penting, krusial ketika ingin keluar negeri adalah masalah TOEFL dan IELTS. Kak Haris gimana nih cara belajarnya? Apakah memang ikut bimbingan atau otodidak atau seperti apa? Selain setelah dapat basic dari pesantren tadi ya. Jadi kalau untuk belajar IELTS, saya tuh start dari TOEFL yang 398. TOEFL percobaan. Kan ada yang TOEFL test yang official, ya, prediction. Ada yang prediction. Ya, betul. TOEFL prediction. Saya start dari TOEFL prediction 398 totalnya. Kemudian maksudnya dalam artian kalau orang yang tidak ngisi saja itu bisa 380 kan. 398 itu cuma benar berapa maksudnya. Artinya kan itu agak harapan. Nah, artinya saya mau bilang bahwa walaupun teman-teman itu startnya itu bisa dibilang mulai dari angka 1 ya, tidak dari 0 kalau dalam kasus saya, itu teman-teman bisa boost ke 90 atau 98 atau 97 kalau betul-betul teman-teman bersungguh-sungguh. Nah, metodenya itu ada banyak. Memang kalau saya waktu belajar IELTS itu tidak sebentar sih. Saya butuh waktu 6-7 bulan karena memang basic saya ini sangat-sangat kurang. Sampai sekarang pun grammar saya masih kacau. Itu kursus atau gimana? Enggak. 3 bulan saya ikut 3 bulan saya ikut bimbingan, dapat beasiswa bimbingan bahasa Inggris. Di mana dari organisasi saya waktu organisasi waktu di mahasiswa ada program bimbingan seperti itu. Darul kan juga dapat program bimbingan kan, betul. Dari yayasan yang lain kan. Nah, saya betul. dapat dari yayasan yang lain selama 3 bulan itu. Kemudian setelah 3 bulan itu saya tidak berani tes dulu.
Saya nggak langsung tes. Jadi saya ini otodidak dulu selama 3-4 bulan. Sampai saya benar-benar yakin untuk tes. Nah, setelah saya tes, alhamdulillah, percobaan tes official bahasa Inggris pertama saya itu IELTS. Tes official bahasa Inggris pertama saya itu IELTS. Nggak pernah tes official TOEFL sebelumnya. Itu cuma prediction. Dan alhamdulillah skornya itu langsung 6,5. Langsung dapat target ya? Pada saat itu, target saya adalah bisa mendaftar beasiswa pada saat itu. Dan untuk mendaftarkan beasiswa, target IELTS-nya itu minimal 6,5. Dan alhamdulillah di each band-nya itu tidak ada yang di bawah 6 kan. Alhamdulillahnya itu. Jadi bisa mendaftar di mana saja, beasiswa apa saja. Nah, itulah senjata saya untuk berburu cuan untuk luar negeri gitu. Oke. Berarti ini kronologinya gimana nih? Jadi setelah selesai di Unhas, SKM, S1, itu kerja dulu. Saya sempat kerja. Sambil kursus bahasa Inggris tadi itu? Enggak, saya begini. Jadi ceritanya seperti ini. Saya lulus di Unhas, itu langsung kerja. Kerja sebagai jurnalis yang meliput kebijakan baik di bidang kesehatan, pendidikan yang ada di daerah tempat saya berasal di Kalimantan. Saya balik kampung kan pada saat itu. Itu kurang lebih saya kerja 4-5 bulanan. Terus tiba-tiba ada pengumuman beasiswa bahasa. Yang awalnya saya sudah tidak berpikir bilang, saya mau lanjut S2, kuliah lagi, S2. Saya mau S2, cuma saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan betul-betul mengejar beasiswa itu ke luar negeri. Belum. Maksudnya kan dulu SMA saya mau ke luar negeri, tapi di waktu saat masih kuliah itu kan tergerus karena pergaulan apa segala macam. Dan kemudian pada saat lulus SMA itu ada nih terbuka beasiswa IELTS gratis selama 3 bulan dan kita diasramakan, ya kan? Kalau boleh tahu apa tuh? Itu beasiswa masih ada nggak sekarang? Masih ada buat anggota-anggota yang pernah berorganisasi di organisasi saya waktu masih mahasiswa. Nggak boleh sebut merek kan? Nggak apa-apa sih. Oh itu. Nggak apa-apa juga, sebut aja. Kalau saya kan di ICME, tapi sayangnya program itu udah nggak ada. Jadi kelas saya tuh kelas terakhir untuk program itu, nggak ada lagi. Begitu. Jadi saya tuh ikut waktu mahasiswa itu saya aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Dan itu ada ya sampai sekarang. Itu diseleksi juga. Iya, dan itu hanya orang-orang yang memenuhi kriteria saja yang bisa didatangkan ke asrama itu untuk mendapatkan bimbingan beasiswa bahasa Inggris IELTS secara intensif. Oh, itu kelasnya di ini. Asramanya maksudnya di Makassar. Di Jawa. Jadi seluruh Indonesia. Diseleksi, terus yang terpilih lah. Berapa orang tuh kalau boleh tahu? Satu kelas, satu angkatan itu. Waktu itu angkatan saya 50-an. Se-Indonesia. Jadi ada dari Aceh, ada dari Padang, ada dari saat itu ada dari Surabaya, Kalimantan, ada dari Bali, Lombok. Dan selama 3 bulan kita dibimbing intensif untuk belajar IELTS. Oh, berarti dapat IELTS dulu, baru daftar LPDP? Dapat IELTS dulu, baru daftar LPDP. Makanya agak lama saya. Ini prosesnya, karena kan saya tidak mau, istilahnya, jangan maju sebelum berhasil kan, gitu. Kita harus sampai dulu sebelum berangkat kan. Yes. Yang itu kan ada filosofis iya, filosofi dalam orang Bugis kan begitu. Oke. Nah, berarti tadi alasan memilih University of Michigan itu karena jurusan yang dicari ada di situ. Jurusan dicari ada di situ dan dan yang dalam tanda kutip top itu di University of Michigan untuk bidang saya. Oke, Health Informatics. Nah, apa tuh Health Informatics tuh apa dan kenapa pilih jurusan itu? Sebenarnya menarik ini. Saya jadi kuliah kalau begini. Kalau
secara singkat, health informatics itu adalah sebuah field atau study yang mempelajari kesehatan dengan memberdayakan yang namanya information resources. Jadi sumber daya informasi, baik itu digital ataupun yang bukan digital. Dan bagaimana dengan jadi secara simpelnya fundamental teoremanya itu adalah menggabungkan manusia dengan komputer untuk mencapai health outcome itu yang lebih baik. Jadi output kesehatan yang lebih baik secara individu atau secara populasi masyarakat. Nah, jadi ada beberapa hal yang cabang yang ada di health informatics. Ada yang namanya consumer health informatics, di mana consumer health informatics itu lebih fokus bagaimana health informatics itu dilihat oleh consumer. Bagaimana mengengage consumer itu untuk menggunakan produk-produk health informatics dalam pengembangan memaintain kesehatan mereka. Contoh sederhananya itu adalah wearable devices kayak smartwatch. Itu adalah salah satu contoh produk dari health informatics. Jadi bagaimana mendesain produk seperti itu supaya bisa laku di pasar, dan tidak hanya laku di pasar secara ekonomi, tetapi bagaimana hal itu bisa membantu seorang konsumen untuk bisa memaintain kesehatan mereka secara individual. Nah, kalau consumer health informatics itu lebih ke personal health care. Jadi lebih ke personal health care. Jadi bagaimana seorang individu memaintain kesehatannya mereka menggunakan bantuan teknologi informasi yang ada di perangkat devices-nya mereka. Makanya kayak smartwatch, running track, sleeping track, itu adalah semua produk-produk yang didesain oleh orang-orang, ada campur tangan orang-orang health informatics di dalamnya. Dan ada juga yang namanya health infrastructure. Nah, kalau health infrastructure itu lebih ke bagaimana dalam pengembangan kesehatan, output kesehatan yang lebih baik itu, seorang health informaticians itu harus bisa menilai mana infrastruktur yang diperlukan oleh sebuah rumah sakit ataupun sebuah klinik, ya. Kalau di sini orang sebutnya secondary atau primary care, itu yang diperlukan untuk supaya data di kesehatan ini bisa tersalurkan dengan baik. Jadi perpindahan data kesehatan antara sistem itu bisa terjadi dengan baik. Nah, hal itu yang di Indonesia tidak ada. Bukan tidak ada, tidak maksimal, dalam tanda kutip tidak maksimal. Dan di health informatics itu juga bisa mempelajari bagaimana caranya agar data kesehatan yang dipertukarkan antara sistem provider, baik ini rumah sakit ke rumah sakit atau rumah sakit ke sensus misalnya, atau rumah sakit ke klinik, pokoknya setiap ada pertukaran data itu, bagaimana pertukaran data itu saat ditukar dan sampai ke tempatnya itu tidak berubah. Nah, ada namanya, istilahnya ada health data standard. Jadi ada standarisasi data yang dibentuk sedemikian rupa agar data kesehatan pasien itu bisa dikirim ke rumah sakit lain dan tidak akan berubah, sehingga memudahkan orang untuk memodifikasinya, kemudian memasukkan data itu langsung ke workflow-nya mereka, supaya lebih dalam tanda kutip peningkatan kesehatan itu bisa terjadi. Dan health informaticians itu juga mempelajari bagaimana menggunakan sebuah information resources itu untuk membantu dokter dalam hal ini melakukan decision making.
dengan membangun sebuah algoritma yang ada dalam sebuah sistem. Terus makanya ada yang namanya ini kan aplikasi yang bisa memberikan kita masukan kayak bilang berat badan maksimalmu itu segini, kamu harus turunnya segini. Iya, betul. Nah, itu adalah kerja-kerja algoritma machine learning yang ada di belakang sistem perangkat devices ataupun yang ada di rumah sakit juga ada seperti itu. Kalau di sini biasanya dimasukkan ke dalam electronic health record. Jadi kayak rekam mediknya mereka itu bisa bilang, oh orang ini itu pernah kena flu misalnya. Yeah. Oh, flu-nya itu dari tahun dan record dan semua data yang direcord dalam komputer itu bisa bertahan sangat lama. Jadi kita bisa tracking sampai misalnya kayak tahun 1990 dan kemudian dia baru masuk ke rumah sakit lagi tahun 2000 misalnya kan. Jadi ada rentan 10 tahun. Apa yang terjadi saat itu? Kenapa Kan tidak setiap masuk? setiap Kenapa? info detail kan penting buat si dokter Penting, untuk ini. penting sekali dan bukan cuma dokter. Jadi sistem itu udah bisa mengelompokkan jika misalnya si pasien itu mendevelop penyakit ini atau simptom ini atau gejala ini, maka dia akan bisa berujung pada gejala ini pada 1 atau 5 tahun. Jadi bisa membuatkan sebuah prediktif begitu, sebuah prediksi apakah pokoknya kerjanya lebih bagaimana memaintain hal-hal yang berbau informasi, data, memanipulasinya, kemudian menjadikannya sebuah informasi. Singkatnya itu DIQY, DIQW, KW. Jadi data to information, information to knowledge, knowledge to wisdom. Jadi bagaimana data itu, bagaimana data itu udah masuk ethics lagi. Iya, betul, sepakat. Wisdom itu sudah masuk di etik. Jadi bagaimana sebuah data itu bisa dimanipulasi menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan, informasi itu kemudian dirubah menjadi sebuah knowledge yang bisa digunakan untuk menjudge sesuatu, dan knowledge itu menjadi wisdom, di mana itu ada etik. Benar tidak, salah tidak, baik tidak, buruk tidak, gitu. Simpelnya seperti itu. Ini mumpung saya ingat nih, dalam etika ini, dalam health ethics itu, jadi salah satu mata kuliah saya waktu di Qatar itu ada Islamic Ethics. Nah, salah satu Islamic Ethics bercabang-cabang lagi kan. Karena kan emang nilai-nilai Islam bisa masuk di sekali bilang. Misalnya ada digital ethics, kemudian ada economical ethics, itu masuk yang riba-riba itu masuk di situ. Kemudian di biomedik kalau nggak salah istilahnya. Biomedical ethics ya medical ethics itu yang awalnya tuh saya berpikir mungkin cuman sekitar operasi plastik dan seterusnya kan yang perdebatan klasik lah. Nah, ternyata itu sudah sampai di bagaimana jika ada seorang tua dia ingin mendesain DNA janinnya dan mengambil desain DNA-nya hafiz terbaik di dunia. Supaya anaknya bisa menjadi hafiz juga nanti. Itu yang membuat saya ini sangat insightful gitu tentang masalah itu. Kan banyak praktik-praktik itu dilakukan kan, misalnya bank sperma. Itu kan salah satu yang dilakukan juga. Cuma ya yang tapi ternyata perkembangannya itu se-advance itu. Ya bahkan gini loh, tanggal lahirmu itu tidak boleh disebar sebenarnya. Di dalam data kesehatan, hal itu ketika kita bertukar, maksudnya kita memberikan sebuah data kepada pihak yang tidak punya kontrak dengan pihak kita, maka semua identifier yang ada dalam sebuah dokumen itu harus dihapus. Dan itu diatur dalam sebuah undang-undang di Amerika. Termasuk namamu, tanggal lahirmu, kemudian semua bulan dan tanggal yang ada dalam dokumen itu, kemudian nomor rekam medismu, kemudian
Apalagi ada 12 identifier yang harus dicomot dari dokumen kesehatan yang bisa dipertukarkan antara provider. Tujuannya apa? Supaya data yang disebar itu tidak bisa dipakai oleh pihak yang lain tanpa persetujuan si pasien dan si provider. Dalam artian ini pihak rumah sakit yang merekam mengumpulkan data itu untuk digunakan kembali untuk kepentingan lain, karena bisa saja hal itu bisa mencederai si pasien yang datanya itu disebar, bisa merugikan si pasien yang datanya disebar. Jadi begitu. Tapi kalau di kita sih kayaknya masih sangat sensitif. Kalau di kita undang-undang digital tentang kesehatan itu minim. Bahkan saya baca ini, saya kemarin ada tugas, kemudian saya iseng ya udah baca jurnal tentang consumer health informatics yang ada di Indonesia, e-health, electronic health. Dia membahasakannya adalah electronic health. Jadi praktek ini sudah ada sejak 1958. Cuma penelitian terbaru tahun 2020 membuktikan bahwa tidak ada undang-undang yang mendukung tentang yang namanya consumer health informatics di Indonesia. Tidak ada. Bahkan semacam, kalau misalnya aplikasi semacam Halodoc itu mengumpulkan semua chatmu, semua keluhanmu, apa segala macam, kamu tidak bisa menuntut mereka kalau mereka menggunakan itu untuk kepentingan yang lain. Apakah itu tidak masuk ke ini UU di ITE? Enggak ya? Oh, enggak diatur langsung kan di situ. Ini kita harus kayaknya masih digodok tentang undang-undang keamanan data tuh. Iya, undang-undang keamanan data. Yang sebenarnya undang-undang keamanan data kesehatan itu sangat penting karena apa ya? Karena informasi apapun bisa didapatkan dari. Nah, sekarang sudah kelihatan dampaknya yang penipuan pinjaman online itu. Exactly. Kan orang sudah mulai merasakan dampak dari tersebarnya data pribadi. Bahwa data itu penting. Betul. Oke. Kalau Kak Haris sendiri, proyek penelitiannya apa nih? Untuk tugas akhir atau apa gitu? Research interest-nya sekarang gimana? Kebetulan ini enggak. Kalau jurusan saya itu nggak ada tesis. Kita nggak pakai tesis. Jadi kita lebih ke coursework. Jadi dari sejak kemarin ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Yang pertama itu tentang analisis data rumah sakit, itu yang mau melihat bagaimana bagaimana dari data yang dikumpulkan itu kita melihat tentang peningkatan orang-orang yang punya penyakit jantung, bagaimana akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, itu semua bisa dilihat dari data yang dikumpulkan dari rumah sakit dengan cara menganalisis dia kan. Nah, itu salah satu proyek. Kemudian ada lagi, ini buat proposal proyek tentang environmental health informatics. Dia semacam cabang dari public health informatics. Jadi public health informatics itu kan kalau public health kan bagaimana memperpanjang usia harapan hidup, kemudian bagaimana mencegah penyakit agar tidak dalam tanda kutip menyebabkan masyarakat itu mengalami yang namanya kayak COVID, tidak mengancam masyarakat. Itu kan di public health dan bagaimana informasi kesehatan itu digunakan untuk menghasilkan sebuah tools yang baru, sehingga tools itu bisa digunakan untuk mencegah masyarakat agar terancam dari penyakit-penyakit. Nah, saya itu lebih ke fokus ke environmental health-nya, jadi kesehatan lingkungan, informatics. Jadi kan selama ini di kesehatan kesehatan lingkungan itu banyak sekali data-data yang dikumpulkan. Jadi saya lanjut. Jadi bagaimana data-data inspeksi lingkungan
Sebenarnya saya sebenarnya pengen meneliti ini, cuma saya masih bingung karena sumber-sumber literasinya itu masih kurang. Di mana saya mau mencoba melihat dan menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan seperti inspeksi lingkungan yang dilakukan di daerah-daerah rawan bencana itu bisa digunakan, kemudian diolah datanya menjadi sebuah standarisasi baru yang bisa digunakan untuk menilai apakah orang-orang yang tinggal di daerah rawan bencana itu itu beresiko atau tidak, memiliki risiko yang tinggi atau risiko rendah. Tergantung bagaimana tingkat ekonomi, pendidikan dan segala macam yang berhubungan dengan mereka, kemudian dibandingkan dengan standarisasi yang sudah dibuat dari data-data sebelumnya, data-data yang banyak, pokoknya banyak inspeksi itu yang berhubungan dengan daerah rawan bencana, menjadi sebuah standarisasi yang namanya Environmental Health Risk Assessment, ya, sebuah asesmen resiko dari data-data yang sudah terkumpul itu, kemudian supaya bisa diaplikasikan ke orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, supaya mereka tahu bahwa kita ini tinggal di daerah rawan bencana, maka kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi yang namanya bencana. Dan pemerintah bisa menjadikan itu rujukan untuk melakukan program-program mitigasi, khususnya di daerah rawan bencana yang risikonya tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya. Begitu. Hasilnya itu ya tujuannya ingin ke situ sebenarnya. Karena penelitian saya waktu S1 itu tidak ada analisis risiko kesehatan lingkungan yang menjadi standarisasi pengukuran bahwa wilayah ini itu risikonya tinggi, wilayah itu risikonya tinggi. Jadi murni kita itu mengambil variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita, kemudian mengakumulasi mereka, kemudian menjadikan mereka itu menjadi standar terhadap populasi itu. Nah, yang mau saya lakukan, bagaimana seluruh penelitian yang seperti itu dikumpulkan, kemudian variabel apa saja yang diagregasi, kemudian menjadi sebuah standar baru yang berlaku secara umum. Seperti itu. Dan bisa diterapkan. Jadi ketika kita menganalisis deskriptif dari data yang kita kumpulkan di lapangan, kemudian kita bandingkan dengan standar yang sudah ada, itu akan memudahkan peneliti yang lainnya menentukan bahwa, ketika nilai ininya di bawah standar yang umum ini, maka mereka masuk di kategori populasi yang berada di daerah risiko tinggi untuk terkena dampak bencana, seperti itu. Karena kan Indonesia rawan bencana sekali. Oke. Apakah kita masih ada waktu, Kak? Boleh. Masih. Kalau masih, kita lanjut ke topik selanjutnya tentang refleksi ini menjadi santri di negara Paman Sam. Itu kenapa disebut Paman Sam sih? Saya juga masih pernah dapat info. Iya, saya pernah baca, cuma saya lupa. Tapi itu memang populer di kalangan orang Amerika sendiri, atau orang Indonesia aja? Kayaknya di Indonesia aja deh. Ya, karena yang saya ingat itu ada dulu orang yang namanya, jadi Paman Sam itu sebuah istilah yang diciptakan di Amerika Serikat, kalau nggak salah pada Perang Dunia Pertama ya. Dia itu untuk melambangkan Amerika Serikat, di mana namanya itu diambil dari penyuplai daging, kalau nggak salah, namanya Samuel Wilson. Penyuplai daging dari Amerika di Indonesia? Enggak. Dia itu penyuplai daging. Uncle Sam, itu lebih ke Uncle Sam.
Uncle Sam. Jadi dia penyuplai daging di Perang Dunia Pertama yang menyediakan daging-daging itu kepada tentara dengan tong-tong bertuliskan US. I see. Jadi dia penyuplai tentara-tentara itu. Makanya bilang, oh ini negerinya Uncle Sam nih. Gitu. Jadi dia kayak apa ya? Saudagar gitu. Dan Tapi itu karena kalimat, ya itu kalimat yang dibuat oleh orang Amerika sendiri sebenarnya. Kalau nggak salah ingat ya. oke. Jadi gimana nih? Semenjak sampai di Amerika, terus dari background yang sebelumnya tidak mengenal dunia pesantren, kemudian akhirnya masuk pesantren, kemudian Terus masuk ke lagi dunia ke jurusan sains, ke pergi lagi ke negeri yang mayoritas non-muslim. Ini ke gimana nih? dunia ya. Nanti selanjutnya pergi ke daerah yang Planet. benar-benar udah planet. Aneh sekali kan. Apa ya? Jadi pertama itu Yang dilihat mungkin kayak cara ibadah, akses masjid, kemudian wudu, justru anehnya, kemudahan beribadahnya gimana? justru enaknya itu tuh di sini hak asasi manusia itu, hak asasi beribadah itu sangat dilindungi oleh hukum. Dan kita bisa minta izin ke dosen kalau kita mau ibadah atau mau izin untuk tidak menghadiri kelas. Dengan beberapa negosiasi-negosiasi yang kita lakukan. Misalnya kalau misalnya belum ada sih sampai saat ini yang berhubungan dengan misalnya Idul Fitri itu ada kelas. Kan aneh sekali kalau Idul Fitri ada kelas kan. Maka mau tidak mau kan kita harus izin ya kalau begitu. Yang untuk sampai sekarang sih belum ada. Cuma kalau di kampus itu, kalau misalnya kita ada kuliah hari Jumat misalnya, kemudian kita harus sholat Jumat, ya kita bisa minta izin. Kita bisa minta izin ke profesornya, bilang kita ada ibadah. Ya, betul. Dan mereka sangat menghargai itu. Dan itu Silakan. nggak berpengaruh ke nilai. Mungkin saya ada beberapa kondisi yang nggak tahu sih, kalau saya secara pribadi belum ada sih dosen-dosen yang yang seperti itu. Cuma mungkin ada juga ya, mungkin semua orang beda kan. Iya, iya. Jadi ada juga yang responnya itu berbeda. Cuma memang itu tapi untuk akses ibadah apa segala macam, izin untuk beribadah, saya izin tidak masuk kelas untuk ibadah itu diatur dalam silabus yang diberikan ke mahasiswa. Kita punya hak untuk meminta izin ibadah dan mau bisa absen untuk masuk ke kelas itu dalam kondisi tertentu seperti itu. Dan ini sebenarnya yang lebih sulit itu di sini karena waktu sholatnya itu bervariasi dalam artian berganti-ganti. Karena kan kita hidup di negara 4 musim ya, jadi tiap musim itu waktunya beda. Misalnya kalau subuh kadang-kadang di summer itu subuhnya itu bisa paginya Indonesia ya, bukan paginya sini. Di sini tuh masih kelihatan gelap. Subuh jam 6 jam 7 pagi itu masih kelihatan gelap. Kita sholat dan waktu subuh itu jam 6 setengah 7. Ya, kalau di Indonesia udah terang gitu. Oh, kalau di Indonesia itu kita sudah ini Pak, keliling lapangan. Udah sholat duha. sudah keliling lapangan kita kan kalau di pesantren. Itu lari ke atau enggak sudah di WC membersihkan WC. Berarti di kampus ada musola, ada masjid. Di kampus nggak ada musola dalam artian musola yang kita kenal di Indonesia ya. Dia lebih ke reflection room. Jadi reflection room itu bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Buat agama apapun bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita mau sholat, kita tinggal cari aja reflection room yang ada di masing-masing gedung. Dan
Dan tersebar kok, kalau di Michigan itu banyak, tersebar di mana-mana ada. Dan aksesnya itu mudah-mudah semua. Maksudnya kita itu masuk situ bebas-bebas aja, nggak ada larangan. Tapi di situ ada ini juga patung Yesus, Bunda Maria. Jadi reflection room itu di sini kayak ini tempat istirahat, tempat tidur, baca buku. Oh berarti nggak ada itu ya, nggak ada aksesoris agama tertentu ya? Nggak kayak di film-film gitu. Oh, Di film-film kan kayak ada. soalnya referensinya kan Habibie Ainun. Enggak. Itu kan salah satu dilemanya ya, dilema yang saya lihat di film itu kan itu salah satu itu tempat sholatnya. Karena digambarkan dia bersujud terus di depannya ada patung Yesus Bunda Maria. Yang di tadi sini tuh, terus di yang sini tadi tuh kendalanya itu, kalau untuk ruangan, kalau untuk kendala ruangan gitu ya mungkin karena semua orang di kampus itu nggak ada yang telanjang kaki ya, semua pakai sepatu ya. Mas, kadang-kadang kan itu kan nggak dipakai hanya untuk orang Islam. Itu dipakai untuk semua orang. Jadi kan orang masuk ke situ ninjak-ninjak pakai sepatu, dan ya kita nggak tahu kan bagaimana kebersihannya. Jadi sebenarnya di situ dilemanya, kotor tidaknya tempat itu kan gitu jadinya. Jadi kayak mau bawa, dan ada beberapa reflection room yang disediakan sejadah, tapi ada yang tidak. Nah, yang tidak itu yang ini kan. Itu harus bawa senjata sendiri sih. Nah, makanya kayak bilang, bawa senjata tiap hari kan kemana-mana. Nah, makanya saya kayak bawa surban, ada surban gitu kan. Kalau misalnya ini. Dan cara sholat juga sangat bervariasi. Yang paling aneh deh. Coba deh, yang paling aneh yang pernah dilihat, ada tuh yang kayak gini. Saya pernah sholat di ini. Saya sholat di apa lagi namanya? Di lapangan. Itu sholat jamaah atau sendiri? Sholat berjamaah di lapangan. Terus dia kayak, dia nggak pakai sejadah, Pak, pakai sepatu, langsung sholat. Kemudian rukunya aneh, yang biasa kita tekuk, dia kayak aneh, kakinya satu dimajuin ke depan gitu, kayak aduh, ini bagaimana modelnya. Dan ada yang sholat darul, saya pernah lihat celananya pendek di atas lutut, dan tapi sholat dengerin khotbah. Saya kayak what? Ini gimana gitu kan? Oh, ada gitu ya. Saya nggak pernah sampai kayak gitu sih. Oh, itu aneh sih. Itu aneh sih. Pakai celana pendek. Ini nggak di lapangan. Ini dalam ruangan. Dia datang pakai celana yang kayak basket. Celana basket. Pakai, kan kita selalu pakai sepatu ya. Jadi kita kan semua kayak pakai kaos kaki semua kan. Jadi kaos kaki. Terus baju kayak baju kaos biasa, waktu itu masih summer, terus dia pakai celana pendek aja. Sholat Jumat baru pakai celana pendek. Jangan-jangan dia masih belajar Islam. Saya nggak tahu kan, saya nggak mau judge juga. Tapi kau tanya yang aneh kan, itu aneh menurutku. Betul. Karena di Indonesia yang kita temukan itu cuma anak-anak yang kayak gitu. Ini jenggot. Oke. Kalau yang perempuan gimana? Semua muslimnya pakai jilbab atau enggak juga? Atau enggak bisa diidentifikasi kayak gitu? Yang pakai jilbab ada. Yang enggak pakai jilbab juga ada. Yang pakai jilbab terus buka jilbab kalau jalan juga ada. Jadi ada aja gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau tempat wudhu ini tuh salah satu isu yang ini ya. Soalnya jangan keluar negeri, di tempat-tempat wilayah mayoritas non muslim aja tuh kadang-kadang yang secara pribadi ya, pengalaman saya itu agak-agak sulit gitu. Kalau soalnya kan kita wudhu, kalau biasanya kan ada keran khusus kan kalau di tempat-tempat yang emang banyak orang muslimnya. Nah di sisi lain kan kalau WC-nya orang yang secara umum kan itu nggak basah gitu, jadi kering kan WC-nya. Jadi kalau kita wudhu kan netes-netes terus gimana gitu.
Pengalaman Kak Haris gimana gitu misalnya? Ada sih beberapa yang kalau di kampus ya, beberapa beberapa reflection room itu disediakan dengan ruang wudhu. Yaitu kayak ruangan multicultural. Itu Mhm. disediakan ruang wudhu di ruangan itu. Hmm. Cuma di tempat yang lain, reflection room yang lain itu enggak. Jadi kalau misalnya enggak seperti itu, biasanya ada beberapa solusi yang saya lakukan. Pertama, saya wudhu dari rumah, Hmm. atau ya sudah, wastafel jadi ini. Tapi Wastafel jadi bahan. tetesan-tetesannya jadi dilap atau enggak juga biarin Iya, aja. iya, pakai tisu. Oke, Dilap oke. pakai tisu, Hmm. atau misalnya kalau nggak basah, ya nggak apa-apa. Karena kan biasa cuma di bagian-bagian ini aja, wastafel atasnya aja. Kalau nggak jatuh ke bawah ya udah. Ya. Karena Hmm. kan memang basah kalau di wastafel itu kan. Karena orang cuci tangan kan, Ya, ya. segala macam, Hmm. muncer-muncer segala macam. Dan karena pengalaman pribadi saya itu sholat di fitting room Darul, waktu di keluar kampus. Fitting room, Jadi arah kiblat kemana-mana bawa ini aplikasi HP, Muslim Pro itu. Muslim Pro di HP Hmm. ada. Jadi kemana-mana pakai itu. Jadi kayak karena menurutku ada dua pilihan, mau sholat di parkiran atau sholat di ini dalam ruangan fitting room. Kan kalau ke fitting room nggak ada yang lihat kita kan. Ya, Private. makanya kalau di parkiran kayak wah aneh juga. Cuma ya kalau keluar ya bawa sejadah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau yang bersih ya. Cuma kalau misalnya pakai mazhab yang dalam tanda kutip yang justru yang berdebu itu yang lebih bagus, yang alami itu yang lebih bagus, Masya ya Allah. terserah gitu kan. Semangat Terserah kan jihadnya gitu. mantap. Terserah kan. Kalau kita kan yang bersih yang lebih bagus kan gitu. Yang Oke, saya pelajari dari Arief kan seperti itu. oke. Tempat Kalau sholat itu ini, tempat yang bersih. kalau makanan gimana? Wah, ini yang berat sebenarnya, Dapur. Ini yang apa ya? Jadi kita kalau mau ini, mau belanja, itu kalau misalnya ada yang tempat yang menjual halal, daging-daging halal, itu dekat, silakan. Tapi kalau misalnya 4 jam dari sini, kita mau ke sana misalnya, gimana kira-kira menurutnya Darul yang belajar tentang hal itu kan? Eh, eh, Artinya terus, apa yang ini yang masuk dalam jangkauan saja itu yang kita ini dengan berharap sama Allah Subhanahu wa taala kita ini kan eh. Tapi makanan-makanan ucapkan ini gimana? Makanan-makanan non non daging. ada Paling telur banyak ya, sih kalau telur, tempe. telur Ada nggak? tempe Oh, oh, tempe enggak ya? ada tempe ada Tapi mahal. mahal lebih lebih mahal kalau misalnya kita kumpulkan daging dengan tempe itu mahalan tempe biasanya. Tempe. Hmm. Iya. Jadi kayak, mending beli daging kan begitu dalam ininya. Cuma ya, Oh, berarti nggak kalau ada ini menurut ya produk-produk itu apakah nggak ada ininya, ada label halalnya? Kayak kalau kayak di kita kan ada MUI gitu ya, di ada sini LPPO bias- MUI. biasanya kita tuh pakainya lihatnya yang ini labelnya kosher, Ya, benar. label label kosher sama atau enggak ada satu lagi itu produk-produk yang di apa melewati quality kontrolnya orang Yahudi. Ya, benar. Jadi jadi menariknya tuh orang Yahudi itu lebih ketat quality kontrolnya daripada Islam sebenarnya. Sebenarnya nggak makan babi apa segala macam. Hmm. Maksudnya kalau dalam tanda kutip Yahudi yang benar-benar ini ya, 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 yang taat. yang taat sekali dan mereka di makanan itu ada lambang kosher terus segala macam. Makanya kita ya udah ini yang aman, ini yang jelas ya udah kita Ya. bilang itu. Oh, tapi itu Kalau emang, maksudnya kosher itu nama produk atau dia iya label? nama dia label kayak halal gitu. Jadi Oh, produk ini itu uh, sertifikasi oleh di kosher gitu. disertifikasi oleh kosher melewati quality kontrolnya kosher. Jadi ada tandanya. Oh, perkiraan Jadi saya itu, saya kira awalnya kosher itu kayak satu tempat makan gitu, enggak atau dia satu kayak toko. semacam lembaga.
Oke. semacam lembaga sertifikasi makanan. Dan kalau misalnya udah dilambangin kosher, biasanya nggak ada babinya, nggak Ya, ada betul. mengandung hal-hal yang seperti itulah. Karena kan Jadi kayak ya sembelihan ahlul kitab kan juga dibolehkan. sama, ya. Terus satu lagi Meskipun ini saya pernah ditanya sih ini. Dulu ada senior yang kuliah di Washington. Dia nanya, saya masih di Qatar, dia nanya cara cara dia bilang ada party temannya gitu kan. Terus dia nanya kalau saya diajak tuh itu gimana ya? Jadi kan pasti makan-makan di sana kan, makan. Tapi kan kita nggak tahu mereka dagingnya daging apa dan seterusnya. Itu pernah ada dalam kondisi itu juga nggak? pernah sih, cuma ya jujur aja. Maksudnya nggak ikut atau gimana? Ikut tapi bilang aja, saya nggak bisa makan daging yang ini, saya cuma bisa makan daging yang ini. Kalau Oh misalnya gitu. nggak ada itu ya saya nggak ikut. Oh iya Maksudnya betul. jujuran aja daripada. Nah ini juga kan salah satu yang nggak enaknya di Indonesia itu kan kita tuh ada rasa nggak enak dan sangat susah untuk menyampaikan itu. Nah kalau di sini orang, bahkan profesorku bilang gini, kalau saya salah ya bilang aja, tegur aja langsung, potong aja langsung. Nah, jangan dibiarkan katanya gitu. Bahkan saya dimarahin Pak karena terlalu sopan. Aneh kan? Karena itu terlalu sopan. Jangan, gak usah seperti itu. Langsung aja bilang ini. Kalau ada yang salah, bilangin aja. Langsung potong kita, jangan biarkan saya ini terlalu lama dalam kesalahan saya gitu. Sih. Kalau di Indonesia mana ada orang mau digituin? Selevel profesor. Siapa mau digituin? Belum tentu ada kan? Di sini tuh gila sih. Cuma ya nggak, ininya orang-orang sini tuh dalam tanda kutip talkatif. Sih, ya. Nah, dan banyak ininya, banyak banyak dalam artian percakapan yang tidak penting sebenarnya. Ya. Kayak ketemu nanya-nanya kayak ya Itu kan kayak how are you aja kan itu kayak sebetulnya mereka tidak benar-benar ingin tahu kondisinya kita. enggak, dia Kayak cuma sapaan biasa aja. Kayak hai kayak aja. hai gitu. Kadang-kadang dalam perkataan mereka tuh nggak ada maknanya sebenarnya. Nggak ada maknanya, cuma suara nggak ada makna. Oke. Kembali ke ini masalah keberagaman di sana. Komunitas Muslim ada nggak? Kayak Ada grup-grup pengajian ada kah atau itu? ada Indonesia ada pengajian, cuma Oh, sekarang lagi nggak aktif. oh Indonesia ada, tapi yang maksud saya yang secara umum gitu. Komunitas Ada Muslim di Muslim Muslim Student Community. Association, ada Oh, dari kampus berarti ya. ya, MSA namanya, Biasanya pemimpinnya sih dari Timur Tengah, ya enggak? Middle East rata-rata. Dan ya, dan memang ini sih ya, tapi saya nggak terlalu terlibat sih dalam itu. Oh, tapi itu ada. Berarti ya Muslim ada. Ada dan ada websitenya, resource-nya. Jadi saya tuh nyari kayak ruang sholat dari websitenya mereka, sholat Jumat di email sama Ya, mereka. itu dia tuh maksud saya. Jadi komunitas-komunitas kayak gitu itu penting karena Ada untuk itu tadi fasilitas-fasilitas kayak itu terus kondisi-kondisi ada tertentu untuk Muslim kan ada tempat sharing dan menyuarakan ini aspirasi. Kadang mereka juga bikin acara-acara juga, kita diundang. Ya, kalau mereka bikin acara, kalau misalnya waktunya pas ya kita datang. Kalau misalnya nggak pas ya gimana kan. Dan kalau makanannya biasanya makanan Arab gitu, Iya. Timur Tengah, India, Apa si kebuli. iya, shawarma, Iya. Enak tuh sih. falafel, ya kan? Banyak sekali di sini Darul. Shawarma, falafel, kabub. Enak tuh. Oh ya, Mediterranean. Iya. Tapi Oke. kalau gitu juga malas juga tiap hari makan kayak gitu. Kadang-kadang bulan puasa kemarin kita buka puasa, kalau di masjid ada
nyediain buka puasa. Kalau Puasa kita ke gratis. masjid, ada masjid, ada masjid di sini satu Nah, doang, se apa masjid tuh? khusus. Nah, Sekota. sekota, enggak, iya, sekota kayaknya, sekota. Cuma Hmm. masjid kampus doang itu, dan kecil, Jadi Idul Fitri di sana. dan populasi. Idul Fitri saya di ini di kota yang lain, Hmm. Oke, di lapangan. oke. Hmm. Oh, berarti waktu kalau Ramadan di masjid itu ada itu juga buka puasa, sahur. Ada sahur, buka puasa, taraweh. Tapi tarawehnya harus Maksudnya? booking dari awal. Karena kan COVID, Oh, jadi maksudnya bisa penuh. terbatas gitu. Ya Oh, terbatas jadi karena kalau ruangannya kelebihan nggak kecil, dapat ya. nggak dapat. Dan biasanya sudah di booking dari Tarawihnya beberapa. tarawihnya berapa rakaat? 8. Saya nggak pernah ini sih ke masjid di sini, nggak dapat bookingannya. Oke. Jadi saya tarawih di rumah aja. Oke, terakhir, ini refleksinya gimana nih? Kalau Kak Haris melihat ke belakang, terus, oh ya, saya kesini sebagai santri. Sampai di sana, terus Ini yang kayak refleksi ini menjadi muslim, refleksi menjadi santri sampai saat ini. Itu apa kira-kira yang bisa mungkin menjadi pelajaran buat teman-teman yang menonton ataupun yang mendengar percakapan ini? ini bagian yang paling ini sih sebenarnya, paling susah ya kalau ditanya tentang refleksi, karena harus melihat, membandingkan diri sendiri dengan keadaan sekitar kan. Sedangkan keadaan sendiri ini kan masih banyak kurangnya juga. Jadi kalau kalau untuk ini sebagai santri yang hidup di, ya kalau mau dibilang santri, bukan lagi santri sebenarnya. Kalau Santri dong, secara terminologinya bukan santri lagi. nggak ada mantan santri, nggak Secara ada. terminologi kan, secara terminologi karena kan udah nggak terdaftar lagi di pesantren, ya kan. Cuma kan mungkin secara Secara moral kultural itu itu tetap, santri itu. secara kultur dan moralnya masih tetap membekas, itu pernah menjadi santri kan. Dan benar-benar ini sih perjuangannya itu hidup di negara yang dengan mayoritas non muslim itu benar-benar struggle-nya tuh luar biasa sih, dalam dalam tanda kutip, untuk beragama. Karena kan di sini kalau misalnya kita kerja, kita kuliah, tidak semua pekerjaan itu membolehkan pekerjanya itu untuk dapat cuti misalnya, atau dapat izin untuk sholat. Jadi dalam hal itu, kalau seperti itu kan kita juga butuh survive ya, butuh duit untuk terus melanjutkan hidup misalnya. Ini kan kalau dari cerita teman-teman yang ini ya, yang tidak ada beasiswa, yang kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, itu mereka kayak menstabilkan dan menyeimbangkan kedua hal itu sangat-sangat susah. Dan menurut saya, buat teman-teman yang ada di Indonesia yang bisa sholat dalam artian dengan secara leluasa, itu sangat bersyukur sih sebenarnya. Dan tapi ya tidak menjadi alasan juga untuk tidak beribadah kalau misalnya kita tinggal di negara yang mayoritas bukan di agamanya kita kan. Dan syukurnya itu di sini itu toleransi di beberapa tempat, khususnya di tempat saya itu sangat tinggi, dan lingkungan kampus itu toleransinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di Indonesia itu punya impian untuk kuliah di luar negeri, sebenarnya persoalan agama atau beribadah itu tidak menjadi masalah sih, mau di negara manapun lah, selama teman-teman itu berada di lingkungan akademik, di lingkungan yang akademis. Nah, karena di lingkungan akademis itu cenderung pemikiran mereka itu lebih terbuka dalam hal-hal yang seperti agama, ras, kultural, warna kulit, dan segala macamnya, ras dan ethnicity. Sehingga bukan menjadi alasan lagi teman-teman tidak tidak
misalnya punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri tapi tidak memaksimalkannya karena hanya alasan nanti takut nggak bisa beribadah. Sebenarnya kan kalau urusan ibadah kan itu urusan nafsi sendiri, itu urusan diri sendiri. Jadi kalau persoalan karena sekolah tinggal di luar negeri bergaul sama orang-orang yang bukan Islam membuat kita tidak Islam, ya itu kembali ke orangnya, bukan ke Islamnya kita, seperti itu. Itu kembali seberapa tahan teman-teman mempertahankan itu, seperti itu. Jadi ya justru sebenarnya ketika teman-teman punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, itu bisa lebih membuka cakrawala berpikirnya, melihat fenomena sosial yang ada, yang terjadi, seberapa diverse-nya populasi tempat teman-teman tinggal, melihat bagaimana perilaku sosial, perilaku lifestyle-nya mereka, dan ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Ya diambil yang baiknya, yang tidak bisa kita pelajari ya jangan diikutin, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama kita ya jangan diikutin, kan seperti itu. Dan kalau teman-teman punya basic sebagai santri itu akan lebih terbantu lagi karena sedikit banyaknya teman-teman punya ukuran dalam melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya teman-teman sekalian, seperti itu sih. Ya refleksinya lebih ke situ. Wah, luar biasa ya saya ngomongnya. Masya Allah. Kultum deh. Satu lagi saya lupa Kak, ketika tadi menyebut tentang rasisme, pernah ini nggak alami rasisme sebagai muslim? Diskriminasi karena muslim? Atau alhamdulillah enggak? Sebagai muslim alhamdulillah nggak pernah mengalami itu di sini. Rasisme sebagai seorang muslim nggak pernah sih. Kalau sebagai Asia? Saya pernah grup project dan saya bilang, oh, maaf, saya mau sholat Jumat, saya nggak bisa lama-lama, jadi mungkin setelah ini baru saya bantu kerjakan, coba gitu. Terus apa responnya teman-teman? Saya pikir mereka bilang, jangan gitu dong, kita kan udah janjian jam segini. Terus tapi yang mereka bilang, oh nggak apa-apa, kita paham, silakan pergi aja nanti kita yang handle, nanti kalau ada ini nanti kita infokan ke kamu, kayak gitu. Wah, mungkin saya ketemu yang baik, tapi setelah beberapa kali melakukan itu, kayaknya semuanya seperti itu ya. Makanya saya berani bilang kalau lingkungan akademis itu sangat ini sih, toleran. Mungkin ada pengaruh itunya ya, karena di lingkungan akademis jadi. Edukasi kan, level of education. Kalau sebagai Asia, saya pernah pakai sarung keluar. Saya winter. Terus? Saya winter. Itu winter, lagi salju. Terus saya ngantar teman. Saya kan ini kalau di rumah kan kadang-kadang pakai sarung atau pakai celana pendek gitu kan, karena di rumah dan semuanya juga laki-laki kan. Jadi kayak ya udahlah, pakai sarung aja lah, kan mas lagi kan di celana panjang apa segala macam, cuma ngantar doang kan. Jadi saya keluar pakai jaket winter terus pakai sarung. Terus diteriakin, "Woi bro," kayak gitu. Mungkin aneh aja dia lihat, ini orang kenapa pakai rok gitu kan. Cuma nggak pernah di ini sih, nggak pernah kayak dibilang apa kayak gitu. Cuma yang pernah ini tuh kena teman saya. Teman saya lagi jalan, saya lagi belanja berdua. Dia duluan jalannya. Saya agak di belakang, saya agak lama. Terus pada di lampu merah ada mobil yang berhenti, terus teriakin. Kita kan pakai masker ya, karena kan kita cautious banget dengan COVID kan. Jadi kayak kita pakai masker, terus dia duluan sampai di lampu merah itu, terus ada pengendara mobil yang singgah, terus nanyain ke dia pakai bahasa Inggris, yang artinya itu, "Hey," katanya. Terus dijawab sama teman saya, "Kenapa?" Terus dibilangin sama si supir mobil, pengendara mobil itu bilang, "Emang COVID itu ini ya turun dari langit ya?"
Dia bilang gitu. COVID turun dari langit kah? Maksudnya dia dalam artian tanda kutip itu menyinggung. Nyinggung kenapa pakai masker Nyinggung gitu. kenapa pakai masker di luar gitu kan. Dalam artian kan itu kayak Ini Republikan deh. kalau kalau teman-teman paham tentang ini skema politik antara republik dan federal, karakteristiknya seperti apa, ini teman-teman paham cerita ini. sangat sangat ini apa ya, mempunyai asosiasi. Iya, Kita kan tidak bisa bilang langsung casual ini kan, direct casual gitu kan. iya. Asosiasinya ada. Oke. Udah 1 jam lebih nih, kayaknya 1,5 jam. Terima kasih banyak Kak Haris sudah menyempatkan Siap, waktu, ganggu waktu istirahatnya nih. Di Indonesia pagi sih siap, sekarang. siap, Dan siap. semoga dilancarkan segala urusannya, penyelesaian studi dan Amin, karirnya. Insya Allah semoga amin, perbincangan kita ini didengar atau ditonton teman-teman yang lain bisa dapat amin, manfaat amin. sedikit dari apa yang kita perbincangkan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Haris, terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menonton atau yang mendengar. Insya Allah kita ketemu di interview yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.